warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Meila, perwakilan dari pimpinan cabang Nasyatul Isyah Tudanan. Kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum berjudul Muslimah ala Gen-Z di era digitalisasi. Teman-teman ayunda-ayunda dan seluruh muslimah yang solehah, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaan hari-harinya? Ataukah hari ini kita merasa capek, merasa jenuh? Ketahuilah, dalam menjalankan kehidupan ini Allah telah memberikan kenikmatan yang Masya Allah luar biasa tanpa kita sadari, yakni nikmat iman dan Islam. Sekarang ini kita hidup di era di mana tak lepas dari HP. Dunia serba cepat dan menuntut kita untuk selalu update. Namun sebagai muslimah Gen-Z, kita punya tantangan besar, namun tetap berpegang teguh pada syariat. Pepatah Rasulullah mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Dalam kalimat ini, Rasulullah mengajak kita untuk open-minded di era digitalisasi saat ini. Rasulullah juga berpesan untuk memanfaatkan masa muda sebelum masa tua, di mana masa muda ialah masa emas yang penuh dengan tenaga, berkarya, dan beribadah. Lalu, bagaimanakah cara menjadi muslimah ala Gen-Z? Salah satunya ialah mengoperasikan media sosial. Sebelum bermedsos, kita harus memiliki bekal dan pondasi yang sangat kokoh. Yang pertama, ialah memiliki keimanan yang teguh terhadap agama. Muslimah Gen-Z harus memiliki bekal keimanan agar kita memfilter mana yang baik dan buruk. Dengan apa? Berilmu. Menuntut ilmu bukan membuat kita menjadi seorang yang sombong, merasa yang tinggi, bahkan menandingi kedudukan laki-laki. Tentu tidak. Penyair Mesir Hafiz Ibrahim mengatakan, Al-ummu madrasatul ula izza atuha adaha sya'ban taibal a'raq. Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau mempersiapkan generasi yang terbaik. Tanpa ilmu, kita akan menjadi generasi yang sangat lemah, generasi yang akan mudah terbawa arus negatif. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jadilah perempuan yang tidak hanya cantik namun juga berilmu dan berakhlak baik. Yang kedua, menjadikan medsos sebagai tempat dakwah. Jangan menghabiskan waktu untuk scrolling tanpa tujuan. Gunakan untuk melakukan sesuatu hal yang positif, seperti membaca Al-Quran online, ikut kajian online, dan bergerak aktif menyebarkan konten-konten kebaikan. Quran Surat An-Nisa 34, Fasalihatu khonitatun. Perempuan yang solehah ialah perempuan yang taat. Hafizatul lil ghoibi, perempuan yang mampu menjaga dirinya ketika tidak bersama mahramnya. Bima hafizallah, sebagai Allah sudah menjaga dia. Sebagaimana sebuah kisah Siti Maryam yang menjaga kehormatan kesucian dirinya di dalam Al-Ahzab ayat 59. Seorang perempuan tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang syar'i dan mengeluarkan jilbab hingga ke seluruh tubuh. Jangan takut ketika Allah menganjurkan kita untuk tetap tinggal di rumah. Kita tetap akan merasa menjadi muslimah yang gaul namun tetap syar'i. Menjadi seorang muslimah tidak membatasi kita untuk ikut berperan aktif di dalam media sosial. Ada banyak cara bermedsos untuk muslimah. Kita bisa memanfaatkan dengan menjadi konten kreator atau bisa memanfaatkan platform e-commerce untuk menjadi afiliat berjualan. Keikutsertaan kita para perempuan justru akan menumbuhkan karakter sebagai perempuan yang smart, mandiri, dan dapat membranding diri. Teman-teman ayunda-ayunda, perlu kita ingat, semua itu tak lepas dengan memegang prinsip sifat perempuan, yaitu al-haya, atau sifat malu. Maka semakin besar sifat malunya, semakin tinggi derajat perempuan di hadapan Allah.
Bagaimana menerapkan sifat malu di dalam konten? Yaitu dengan tidak berhias berlebihan, merasa paling cantik, dengan memberikan informasi dengan suara yang mendayu-dayu, dikalem-kalemkan. Itu akan menarik syahwat kaum ikhwan. Konten kita tidak akan berfaedah, malah mendapat mudorotnya. Media saat ini semakin kreatif, teman-teman. Rasa malu tampil di kamera itu bisa menampilkan konten tanpa wajah ataupun suara kita. Hanya menampilkan konten-konten gambar dan tulisan, itu malah sangat kreatif dan menjadikan media dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah pernah bersabda, "Balighul anni walau ayatan." Sampaikan kepada kami walaupun hanya satu ayat, di mana menyebarkan agama dan ilmu yang benar walau sedikit akan terasa manfaatnya. Yang ketiga ialah menjaga akhlak dan lisan. Hadis riwayat Bukhari, "Salamatu al-insani fi hifzil lisani." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisan. Muslimah gengsi yang bermartabat haruslah bijak dalam menggunakan media sosialnya, dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing, menghindari gibah online dan tidak menjadi perempuan yang FOMO, fear of missing out, yang akan merusak nilai-nilai agama Islam. Dalam berkonten, kita bertabayun terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi, yang mana setiap apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, menjadi ladang amal atau ladang dosa. Yang keempat, memiliki sifat qanaah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138, Syekh Albani mengatakan, "Qad aflaha man hudiha illa islami wa rusiqal kafafa wa khani abdi." Sungguh beruntung orang-orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah. Muslimah gengsi sering sekali terkena penyakit iri melihat kehidupan online orang lain. Sifat qanaah atau merasa cukup akan membuat hati lapang dan bersyukur, sehingga terhindar dari serakah dan rasa tidak percaya diri. Dengan ini, muslimah gengsi dapat menjadi agen of change yang berdaya saing tinggi, namun tetap memegang prinsip teguh Islam berkemajuan, menjadikan dakwah digital yang modis, syar'i, serta menjaga keseimbangan antara prestasi dunia dan ketaatan ibadah. Dunia fuyat, akhirat fiqh. Demikianlah remember untuk diri sendiri dan kita semua. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita perempuan yang muslimah, yang solehah, yang berintegrasi tinggi dan berproses di jalan Allah. Jazakallah khairan, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.